Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Materi kita yang ketiga tentang permainan bola basket ini adalah merancang taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan permainan bola basket. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Adapun tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah menganalisis taktik dan strategi dalam permainan bola basket. Ini subnya adalah sub materinya merancang taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Jadi ini materinya yang ketiga ini. Bola basket adalah olahraga berkelompok yang terdiri atas dua tim yang beranggotakan masing-masing 5 orang. Jadi satu tim 5 orang ya, yang saling bertanding mencetak poin atau angka dengan memasukkan bola ke keranjang lawan atau ring lawan. Maka diperlukan teknik penyerangan dan pertahanan yang bagus dari masing-masing tim. Pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga membuahkan hasil atau angka atau poinnya. 1. Teknik penyerangan dalam permainan bola basket. Dasar pokok membuat pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah adanya permainan yang bertugas. 1. Mengatur serangan. 2. Mengamankan daerah dari serangan lawan. Mengatur serangan ini dipilih di antara 5 itu siapa yang jadi kaptennya ya. Kemudian yang bertugas mengamankan daerah dari serangan lawan. Jadi ada juga di samping menyerang juga disiapkan nanti untuk bertahannya terutama. Yang mana yang semuanya bertahan sebenarnya. Tetapi yang siapa yang cepat balik kalau ada serangan baliknya itu ditetapkan orangnya. Kemudian ditentukan lagi yang ketiga adalah sebagai penembak atau shooter. Orang yang banyak mencetak gol. Semuanya mencetak gol ya. Mencetak angka atau poin shootingnya itu. Tetapi di antara mereka ada biasanya paling tidak 2. Ada yang menerobos, ada juga jarak tembakan 3 angka dari jarak jauh. Ada yang sebagai pengumpan. Ini ada beberapa pengumpan ya. Umpan yang menerobos terutama. Umpan juga bagi menembak yang 3 angka. Yang kelima merebut bola jika tembakan ke jaring gagal. Nah, siapa nanti yang akan merebut bola kalau bolanya gagal? Tentunya berada di bawah ring basket ini orang-orang ini. Biasanya 2 orang ya, 1 sampai 2 orang, tidak 3-3-nya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat pola penyerangan ini adalah sebagai berikut. 1. Intern atau ke dalam timnya. Apa yang dilakukan di dalam tim itu? Yang pertama adalah siapa yang bertindak sebagai shooter. Orang yang menembak, baik itu yang menerobos atau menembak dari luar setengah lingkaran itu, menembak dengan 3 angka jarak jauh. Jadi ditentukan sudah. Yang kedua, siapa yang bertindak sebagai screener, pembersih. Ini yang berada di bawah kalau tembakannya gagal. Nah, dia ini sifatnya ngambil bola yang tidak berhasil berebut bola. Kemudian siapa yang bertindak sebagai passer atau yang memberi umpan kepada yang nembak tadi dengan 1-2 operan atau 3-4 operan dibolak-balik akhirnya ada yang mendapat kesempatan untuk nembak. Kalau bisa pada saat nembaknya itu kan seharusnya kalau bisa tidak ada yang ganggu atau berada di hadapan daripada
yang syuting. Beberapa detik dia sempat syuting dengan bebas gitu. Kemudian di daerah mana syuting dilakukan? Apakah langsung dekat ring atau di dalam daerah setengah lingkaran itu, atau di luar yang menggunakan 3 angka? Ini ditentukan biasanya kalau 3 angka di pojok kiri atau kanan. Kalau terobosan tentunya boleh dari tengah, dari kiri atau kanan, tergantung situasi dan kondisi. Nah, siapa yang bertindak sebagai safety man saat syuting dilakukan? Siapa yang bertindak sebagai pengaman? Mengamankan orang yang mengawal yang nembak supaya dia bisa menembak dengan bebas, tidak diganggu oleh yang mengawal orang itu. Jadi seperti pertemuan pertama kemarin ada itu caranya, bagaimana dia dribble bola, teman yang lain nahan orangnya supaya tidak bisa ngawal ya. Enggak, pada saat setelah itu ada beberapa kesempatan sesaat untuk menembaknya. Kemudian yang bersifat ekstern atau bersifat keluar di luar daripada timnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah set defense. Set defense ini adalah pertahanan jenis apa yang musuh lakukan digunakan oleh lawan. Nah, pola apa yang digunakan? Ini diperhatikan tentunya dengan melihat pola-pola itu, melihat kelebihan dan kekurangan daripada pola itu ya. Jadi harus tahu kita mengenali musuh dengan baik ya. Kemudian daerah mana yang menjadi titik terlemah dan terkuat dari lawan. Nah, ini untuk diketahui. Kenapa? Karena nanti supaya mudah dalam hal menyerang. Kalau titik lemah, serang daerah lemahnya. Kalau yang terkuat, bagaimana caranya menahan, paling tidak mengurangi supaya jangan selalu mencetak angka. Ini orang-orang tertentu ini ya. Kemudian selain itu pengulangan latihan set play offense. Jadi selain daripada itu juga adalah selalu mengulang daripada penyerangan, latihan menyerang nih. Sangat menentukan tingkat keberhasilan sebuah set play offense. Nah, set penyerangan ini dilakukan dengan banyaknya latihan. Hal ini disebabkan sebagai sebuah keterampilan yang pergerakannya telah ditentukan, dibutuhkan kematangan pergerakan, sehingga terciptanya otomatisasi pergerakan dari semua pemain. Nah, jadi tidak kaku, tidak bingung pemain tuh kemana dia lari, kalau ini ke sini, yang lain ini ke sini, itu ke sini, sudah tertentu. Tidak bergerombol 2 orang, 3 orang di satu tempat, apalagi sampai 3 orang ya. 2 tuh biasanya boleh, 1 ngawal 2, tapi sampai 3, sampai tidak ada yang orang yang ngawal salah satunya. Nah, itu berbahaya, terutama di daerah setengah lingkaran itu ya, di daerah bertahan. Nah, jenis set play penyerangan atau yang sering dilakukan dalam pertandingan bola basket adalah set play offense, set play penyerangan 1. Ini contoh saja, yang lain banyak ya. Nah, ini contohnya, keterangannya ya. Nah, dimulai dari pergerakan permainan pemain 1 masuk ke sini. Ini dari luar loh, posisinya di sini. Nah, masuk ke sini. Ini set play. Nah, pada saat menuju ke daerah pemain 4, kemudian bersamaan dengan itu pemain 2 sebagai pengumpan atau passer mengumpan kepada pemain 4. Jadi ini ke sini bersamaan dengan ini over ke 4. Dia sudah lari ke situ. Ini salah satu contoh set play penyerangan atau set play offense ya. Lalu pemain 4 mengoperkan bola kembali ke 1. Jadi ini ke sini over, ini bersamaan dengan lari ke sini, ini ke sini. Nah, lalu pemain 1 shooting, sedangkan 3 dan 5 berada di bawah ring sebagai safety pengaman daripada bola-bola yang lolos. Nah, kita ulangi. Pada saat salah satu set play-nya, ini bola asalnya di sini, yang titik ini arah bola, lempar ke sini, sudah lari duluan ke sini. Ini over bola. Nah, setelah itu ke sini, kemudian dia lay up shooting ke sini ke ring. Yang ini jaga bola masuk ke dalam juga, ke dekat ring, menjaga bola-bola kalau lolos.
daripada shooting tadi. Jadi bisa dia ngambil bola, masukkan bola yang lolos berebut bola. Biasanya bola rebound itu atau bola yang tinggi ya. Nah, demikian ini jadi 35 ini, 3 dan 5 ini adalah safety man, adalah orang yang mengamankan bola yang gagal ditembak oleh pengumpat oleh yang satu. Termasuk ini salah satu contoh safety. Banyak lagi contohnya ya. Nah, sekarang supply kedua. Nah, diawali dengan pemain kedua ke pemain ketiga. Pemain ketiga ngoper bola. Tadi mulai ke sini, ini ke sini ngopernya. Sama nih ukurannya ya. Tetapi sekarang dibandingin dengan itu, bersamaan dengan itu, pergerakan pemain 4 menuju ke lingkaran pretro. Ini lingkaran. Pemain 4 dari sini. Bersama ini over, ini ke sini. Nah, setelah ini dia melakukan tembakan. Bisa shooting dari sini langsung. Kalau bisa dengan ini nih, layup shooting. Di sini juga yang pertama tadi bisa shooting atau layup shooting langsung. Biasanya kalau nerobos itu adalah dari sini misalnya layup shooting. Kalau di sini boleh pilihannya layup shooting atau shooting 2 angka karena di dalam lingkaran ya. Dalam lingkarannya ada lingkaran sebenarnya di sini ada di sini. Itu adalah salah satu set play yang kedua. Ini masuk dengan set play offense kedua. Ini salah satu pola pada beberapa pola yang ada. Nah, demikianlah, mudah-mudahan dipahami kenapa kita banyak mengupas tentang set play ini, mengupas tentang penyerangan, karena dari penyerangan ada pertahanan. Nanti ada dengan pertahanannya ya. Kita lanjutkan. 2 teknik pertahanan dalam permainan bola basket. Ini sekarang teknik pertahanannya, tadi penyerangan. Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Menghalau agar bola tidak masuk ke ring ya, atau supaya kalau bisa tidak bisa menerobos masuk gitu ya ke dekat ring. Unsur pelaksanaan pola pertahanan sebagai berikut adalah sikap jaga. Bagaimana sikap jaganya? Nah, jaga orangnya atau bolanya atau bagaimana, ini diperhatikan sikap jaga. Nanti ini pelajaran kelas 1 ini bagaimana sikap jaga. Ini sudah lewatnya, jaga man to man, menjaga orang atau menjaga dengan tim. Ada menjaga secara individu, ini skill individu, ada yang menjaga secara tim. Jaga individu bahkan ada saat nembak bola itu. Bola pada saat naik bolanya shooting itu sebelum ditembak boleh dipukul di tangan. Walaupun boleh dipegang itu bolanya. Asal jangan ditinju boleh. Nah, ini ada yang mau shooting langsung dipukul bolanya atau memasukkan ke ring. Itu berhasil, dianggap hal yang hebatnya di NBA. Nah, gerakan kaki dalam langkah ketika melakukan pertahanan. Gerakan kakinya bagaimana ini? Melakukan pertahanannya. Ini ada pola-pola tertentu ya. Kemudian dasar umum dalam penjagaan. Penjagaan harus berdiri di antara lawan dan ring basket. Jadi berdiri di antara lawan dengan basket. Kemanapun hadap kita membelakangi ring. Jangan miring pada akhirnya, mundur ya. Membelakangi ring. Itu sikap jaganya salah satunya. Jangan miring, membelakangi ring. Ya, karena kita ngawal adalah supaya jangan sampai ringnya itu kebobolannya. Ini dasarnya. Kemudian posisi jaga dan pembagian daerah. Posisi jaganya tentu ada, nanti misalkan 1-3-1 pertahanannya, atau 2-3 atau 3-2 pertahanan basket itu. Dimana posisi masing-masing tentunya ada posisi sendiri sudah. Kalau menyerang kemana dia arahnya, kalau di atas nanti ada set play-nya, itu terjadi demikian. Dengan mempertimbangkan daerah, kemampuan dan penguasaan penyerang. Nah, yang berikutnya adalah disebut dengan pertahanan bersama atau kerjasama tim. Jadi tidak bisa hanya 1-2 orang, harus satu tim yang jaga. Jadi ini unsur daripada pertahanan ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini.
Berikut ini adalah contoh daripada pola pertahanan 1-1-3-1 ya, dengan pola penyerangan 2-1-2. Ini penguat ini bisa bertukar tempat antara 1 dengan 2 ini ya, bisa bertukar tempat ini. 5 posisinya di sini, 3 di ini di kanan, 4 di sini. Jadi 2-1-2 ya. Ini point guard, ini bisa saling bertukar tempat mereka ini. Nah, apabila ini bola dalam bola di sini, ini tertahan begini, posisinya dia awal begini posisinya. Maka ini yang 5 maju di depannya, entah bola ya, ini. Jadi pilihannya bisa ke sini, bisa ke sini, atau ke sini. Ini satu overnya ke sini, bisa ke sini. Nah, kalau dia ke sini, ini ke sini. Untuk sini bola, kemudian ini masuk. Nah, 4 maju ke sini. Bisa ngasih bola dari ini secara dribble, kalau tertahan bolanya 4 kasih bola ke 4 ini. Tuh. Ini opsi kedua. Pilihan kedua ya. Ini bola di sini dribble, dikawal, maju. Ini, nah, tertahan. Ini satu ini terjebak ya oleh ini. Maka dia bisa masuk bola ke sini. Kedua, kasih ke 4. Kemudian di dribble. Nah, kemudian shooting ya. Dribble, layup, shooting. Itu. Bisa kedua, seandainya dari sini dikawal, ini dikawal di sini. Nah, di 5, mereka pindah ke sini karena mereka bergerak juga yang bertahan ini. Ini maju, yang 5 pindah ke depan sini juga. Sama dengan kebalikannya dari sebelah tadi. Ini keempat, kasih bola keempat, bisa keempat. Ini maju, kasih bolanya ke sini, kemudian masuk. Nah, itu ya, yang ini maju juga tentunya, ikut jaga bola. Demikian opsi pilihannya ya, opsinya daripada pola penyerangan ini ya. Diulangi lagi, contohnya misal 1. Nah, ini mereka kawal bola dari posisi 1, 5 maju, dijaganya misalkan bola ini, yang 5 ini bebas. Nah, ya, kemudian maju ke depan sini, posisi ini, jadi posisinya begini, kasih bola ke sini, ini bisa yang 2 maju ke sini, kemudian yang keempat maju juga, ini kasih bola ke sini, dribble sini, ini juga maju ya. Sana. Ini opsi atau pilihan daripada menyerang pergerakannya ya. Nah, ini yang kedua, diulang lagi ya. Ini bola terjebak, kasih bola ke sini, kemudian seandainya terjebak ini bawa ke sini, nah, dia yang 5 ke sini. Nah, ini, jadi bolanya ke sini, kasih ke sini bolanya ke 5, kemudian yang 5 kasih ke 4, seandainya terjebak tadi, kemudian bisa dribble atau dikasih ke sini. Nah, ini pilihannya itu perpindahan daripada pergerakannya, pilihannya, opsinya, transformasinya, perpindahannya itu, atau 2 menyerang ini sebagai ini 3
sebagai pilihan masuk, bisa ke sini langsung, bisa ke sini, masuk ke sini. Ini bisa ke kiri atau ke kanan, ya ini masuk ke situ. Demikianlah pelajaran taktik penyerangan, merancang taktik penyerangan dan pertahanan bola basket yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya.